Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku akan membagikan kegiatanku berbelanja harian hemat dan juga masak menu sehari-hari yang sederhana, mudah dan juga enak tentunya. Nah, kali ini aku membawa anggaran sebesar Rp20.000 saja. Kira-kira bisa buat belanja apa ya? Yuk, di sini langsung aja aku akan membongkar hasil belanjaanku untuk hari ini. Yang pertama, di sini aku membeli setengah kilo kentang. Ini tuh aku belanjanya di tukang sayur keliling. Nah, untuk pemilihan kentang yang masih bagus, teman-teman bisa melihat apa ada bintik hitamnya atau tidak di permukaan kentang. Jadi kalau seperti ini ada hitamnya ini, biasanya dalamnya itu busuk gitu ya teman-teman. Dan pilih yang masih bagus, yang masih segar seperti ini ya. Kemudian untuk belanjaanku selanjutnya, di sini aku membeli setengah kilo ikan. Ini tuh ikan benggol kalau orang sini nyebutnya ya teman-teman. Mungkin kalau di daerah teman-teman lain lagi namanya. Nah, ini tuh setengah kilo harganya Rp12.000 dan dapatnya itu 3 ekor ikan yang ukurannya juga cukup besar ya. Nah, ini aja ya teman-teman untuk belanjaanku hari ini yang menghabiskan anggaran sebesar Rp20.000. Dan nanti aku akan lanjut untuk persiapan masak untuk menu hari ini ya. Kadang itu bingung ya teman-teman, tiap hari harus masak apa gitu. Dan selalu kepikiran sampai malam pun tetap mikirin besok itu enaknya masak apa gitu ya. Nah, kalau aku sih tergantung apa aja yang ada di tukang sayur. Jadinya kalau mau masak itu pastinya aku menyesuaikan stok belanjaan yang ada di tukang sayur gitu teman-teman. Karena setiap hari aku belanjanya itu di tukang sayur keliling yang lewat dekat rumah gitu ya. Yang penting di sini tetap sesuai dengan anggaran kita. Nah, di sini aku sudah persiapan bumbu. Ada bawang putih sebanyak 2 siung, kemudian 1 ruas kunyit, dan juga sekitar 3/4 sendok makan garam kasar. Lalu aku tambahkan juga di sini ada penyedap rasa. Tinggal diulek-ulek sebentar aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan air secukupnya sampai dirasa asinnya itu pas gitu ya. Nah, untuk ikannya tadi itu sudah aku potong-potong. Terus juga untuk bagian ekornya itu biasanya aku cabut gitu ya teman-teman, biar rasa ikannya itu nggak pahit. Nah, di sini untuk bumbunya tinggal disiramin di atas ikan aja. Kemudian didiamkan sekitar 10 menit. Kalau sudah, di sini aku persiapkan untuk menggoreng ikannya. Jadi biar nggak meleduk gitu ya. Dan nggak nyiprat kemana-mana gitu untuk minyaknya. Aku kasih sekitar 1 sendok makan tepung. Dan bisa pakai tepung terigu biasa juga ya teman-teman. Dan untuk ikannya tadi aku potong jadi 6 bagian. Kemudian bagian kepalanya itu aku goreng ya teman-teman. Jadi nanti buat dikasih ke kucing gitu. Nah, ini jangan lupa kita balik kalau bagian bawahnya itu udah kering. Jadinya kalau ditaburi tepung itu kayak ada lapisan tepungnya gitu ya teman-teman. Itu nempel di ikan dan rasanya itu jadi tambah kriuk gitu ya. Kemudian di sini tinggal kita tunggu aja sampai ikannya ini matang. Kemudian sambil menunggu ikannya matang, di sini aku sudah kupasin untuk kentang tadi. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman, buat direndam menggunakan air supaya daging kentangnya itu tidak berubah jadi warna hitam. Nah, warnanya itu biar tetap cantik seperti ini. Kemudian di sini untuk kentangnya aku potong kotak-kotak. Nah, kalau aku di sini lebih suka potongnya itu ukurannya agak besar, kemudian agak tipis gitu ya teman-teman.
Nah, tadi aku juga tidak beli campuran untuk masakan kentang. Biasanya lebih enak dicampurin sama pete ataupun pakai hati ayam gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah selesai buat potongin kentangnya. Kemudian untuk ikannya juga udah mateng dan aku angkat. Kemudian lanjut lagi ya teman-teman. Di sini untuk kentangnya sudah aku cuci sampai bersih, kemudian di sini tinggal aku goreng aja. Nah, untuk menggoreng kentangnya di sini aku menggunakan api sedang aja biar tidak cepat gosong gitu ya teman-teman. Kemudian untuk kentangnya itu udah mateng. Jadi menggorengnya itu tetap warna seperti ini ya teman-teman. Ketika udah agak kering dan nggak sampai kering gitu, di sini udah aku angkat. Nah, ini aku tiriskan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku mau persiapan untuk bumbunya. Yang pertama di sini ada sekitar 6 siung bawang merah. Di sini aku kecil-kecilin seperti ini biar nanti menghaluskannya itu lebih mudah gitu ya. Kemudian di sini aku nggak pakai bawang putih ya. Karena kalau untuk bikin sambal goreng itu lebih enak bawang merah aja gitu ya teman-teman. Lalu untuk cabai rawitnya di sini aku pakai sekitar 6 buah. Dan untuk cabai merah besarnya aku pakai 4 buah aja. Kemudian di sini aku pakai 1 buah tomat yang ukurannya itu kecil. Nah, kalau teman-teman punya kemiri bisa juga ditambahkan dengan kemiri supaya rasanya bisa lebih enak. Lanjut di sini untuk bumbunya akan aku haluskan. Dan untuk bumbu aromatiknya di sini aku pakai 2 lembar daun jeruk dan 1 ruas serai gitu ya teman-teman. Kemudian di sini aku akan tumis terlebih dahulu untuk bumbunya. Aku tambahkan setengah sendok makan garam halus. Kemudian aku kasih 1 sendok makan gula pasir dan di sini sekitar 1 sendok makan kaldu jamur. Lalu untuk bumbu aromatiknya tinggal kita masukkan aja. Lalu teman-teman jangan lupa buat diaduk-aduk. Di sini kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang. Kemudian untuk kentangnya tinggal kita masukkan dan kita aduk-aduk biar tercampur merata. Jangan lupa teman-teman di sini masukkan juga saus tiram. Nah, di sini untuk saus tiram aku pakai sedikit aja. Sekitar setengah sendok makan aja ya teman-teman. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata dan jangan lupa buat kita koreksi rasa terlebih dahulu. Nah, ini untuk rasanya udah enak. Kemudian aku matikan api kompornya dan untuk masakan aku hari ini siap buat disajikan. Yang pertama di sini ada sambal kentang. Kemudian untuk lauknya di sini aku bikin ikan goreng. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku pada kesempatan kali ini. Semoga menu masakanku bisa menginspirasi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.